Shalom, ada teman bertanya kepada saya, Pak Pendeta, coba bikin pendapat tentang Yesus, apakah dia disalib itu karena direncanakan oleh Bapa atau memang Yesus disalib direncanakan oleh iblis. Saya tidak mau terjebak pada diskusi liar di luar sana. Saya hanya menjawab dari pertanyaan saudara yang bertanya itu. Karena di beberapa tempat kata beliau sudah ada semacam diskusi di antara hamba Tuhan yang menyebabkan hamba Tuhan itu terjadi kubu-kubuan, ya, satu berpandangan A, satu berpandangan B. Nah, oleh sebab itu saya hanya berkaca kepada firman Tuhan, ya mungkin bisa beda dengan yang lain, tapi tidak masalah. Saya melihat dalam Filipi pasal yang kedua, ya di sini akan saya baca sebentar ayat yang ke-6 sampai ke-8. Maka di sana dituliskan seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Filipi bahwa Yesus itu mati itu oleh karena ia mentaati dari orang yang sudah, atau pribadi yang sudah memberikan dia tugas untuk mati di kayu salib itu. Tentu jika kita berkata oleh sebab itu Yesus taat kepada siapa? Nah, kalau dikatakan taat kepada iblis, tentu tidak. Karena di awal-awal dia mau memulai pelayanan, jika kita baca dalam Injil Matius, maka dia 3 kali dicobai iblis. Setiap perkataan-perkataan si iblis, walaupun dia comot-comot firman Tuhan, dia sampaikan beberapa kali untuk bisa menggoda Yesus untuk bisa mengikuti apa kata iblis. Maka Yesus 3 kali dicobai, 3 kali ia menolak untuk mengikuti. Bahkan dia berkata, "Nyalah iblis, sebab hanya Bapa saja yang layak disembah." Jadi artinya dari cobaan-cobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus itu seluruhnya ditolak. Artinya dia tidak mau ikut. Nah, oleh karena itu, maka tidak mungkin untuk penyalipan yang ini dia ikut juga. Karena di awal dia sudah tolak. Nah, oleh sebab itu jika dikatakan di sini taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itu berarti dia taatnya kepada Bapa. Kalau dia taat kepada Bapa, mati di kayu salib, berarti rancangan Yesus mati di kayu salib itu rancangan Bapa. Nah, tentu kita akan bertanya, kalau itu rancangan Bapa, itu terlalu kejam. Masa dia merelakan anaknya untuk bisa mati di kayu salib? Bukankah Bapa itu merancang damai sejahtera? Ini giliran anaknya. Nah, memang Allah itu merancang damai sejahtera, kata firman Tuhan, kepada orang-orang percaya dirancang damai sejahtera. Maka itulah Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya seorang pun tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi ya memang dia dipersiapkan untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus tahu itu sebagai anak daripada Bapa, sehingga ia berkata pada Filipi pasal 2 ini, ia taat dan mati hingga di kayu salib. Lah, kenapa harus mati? Tidak adakah cara lain? Dalam kitab Ibrani berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi sudah didesain memang bahwa setiap untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Dan itu terlihat
saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka menyemat daun ara untuk mereka pakai menjadi pakaian mereka. Tetapi Bapa memotong ternak dan mengambil kulit ternak itu untuk dipakaikan menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Jadi dari sana itu merupakan sebuah nubuatan bahwa karena Adam dan Hawa berdosa, maka harus ada yang korban, harus ada yang mati, pengganti daripada dosa Adam dan Hawa ini. Itu makanya dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Berbeda dengan imam-imam yang ada di dunia ini, mengorbankan binatang-binatang untuk menguduskan dirinya, menguduskan umat. Tetapi Yesus katanya menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau seperti itu, dari mulai Adam, Bapa Yahweh sudah memberikan ternak, mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada yang namanya Adam dan Hawa, menutupi dosa ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Itu berarti mengarah kepada kematian Kristus. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, Taurat berkata bahwa setiap ada katakanlah pelanggaran dosa, keselamatan, juga untuk korban api-apian, korban pengampunan ini, korban melakukan ini, maka setiap korban-korban itu sebenarnya mengarah kepada kematian Kristus. Kalau domba-domba itu kata itu tidak mengampuni dosa, tapi itu hanya bayangan saja. Nah, setelah yang dituju itu yang adalah Kristus, maka korban-korban ini, kata firman Tuhan, batal sudah, tidak lagi dikerjakan. Jadi jelas sekali bahwa kematian Yesus itu bukan karena rancangan si iblis. Kalau hanya karena ada ayat yang berkata iblislah bawamu karena engkau melakukan kehendak bapamu, karena engkau ingin membunuh aku, kata Yesus kepada orang-orang Farisi. Ya, itu sebenarnya bukan berarti ayat itu untuk menyokong bahwa iblis itu mendesain dari awal bahwa Yesus mati. Itu kan tekstual, kontekstual di tempat itu tuh. Tapi karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib itu kan bukan kontekstual, itu sebenarnya by design. Dari mulai semenjak dunia ini katanya sudah dibuat rencangan itu. Coba kita baca lagi firman Tuhan ya dari kitab Efesus supaya kita tahu bahwa memang Efesus pasal yang pertama saya ulangi, saya ayat kelima ya. Efesus pasal pertama kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, yaitu kehendak Yesus, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi karya penyelamatan itu katanya sudah merupakan sebuah rencana penyelamatan dari awal, dari semula. Jadi bukan waktu Yesus disalib maka di situ diubah rencananya, planning Bapa, bahwa itu menjadi planning Bapa karena sudah didesain oleh iblis. Kebalik. Itu kebalik. Nah, aku lihat apologet
berkata dengan mengambil ayat tentang Yusuf yang dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir. Setelah dia sukses, maka dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang orang mereka rekakan yang jahat, tetapi Bapak mereka rekakan untuk kebaikan. Jadi seakan-akan ayat ini dibuat untuk membenarkan bahwa kisah kematian Yesus di kayu salib merupakan rencana iblis, tapi rencana iblis jahat ini diubah oleh Tuhan menjadi rencana Bapa untuk kebaikan, untuk keselamatan. Itu sebenarnya seakan-akan kuasa iblis jauh lebih hebat, ilmu iblis jauh lebih hebat. Nggak seperti itu. Jadi beberapa ayat ini, itu makanya dalam kitab Keluaran, orang-orang Israel yang mengadakan Paskah pertama itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, maka mereka itu memotong domba. Pada tanggal 10 domba diambil, dikarantina, dikurung. Pada tanggal 14, berarti ada jadi 3 hari, maka dipotong, sembelih. Maka darahnya, kata firman Tuhan, dioleskan ke ambang atas pintu, ambang kiri pintu, ambang kanan pintu. Berarti ini adalah tipologi ambang atas, ambang kiri, ambang kanan. Itu kan gambar salib. Dan setiap katanya, malaikat maut melihat rumah-rumah tangga yang diolesi oleh darah Yesus, darah domba itu, maka mereka melewatinya sehingga tidak ada kematian. Tetapi yang tidak ada darahnya, maka anak-anak sulung dari rumah-rumah yang tidak ada darahnya, maka semua mati. Itulah Paskah yang kita rayakan. Terluputnya kita oleh kebinasaan, oleh darah Yesus. Jadi ambang kiri, ambang kanan, dan atas pintu rumah, itu tipologi atau simbol daripada salib. Yang mana itu adalah penggenapannya Yesus mati di kayu salib di Kalvari. Jadi pernah satu kali ketika dalam Injil Matius, saya kan coba banyak baca firman Tuhan ya, Matius pasal 16 ya. Jadi di mana Yesus memberitahukan ya syarat penderitaan-penderitaan yang akan alami. Dia berkata seperti ini. Sejak waktu itu, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Petrus dikatakan iblis oleh Yesus karena ia mencoba berusaha supaya Yesus tidak pergi ke Yerusalem, supaya Petrus berusaha menggagalkan supaya Yesus tidak masuk pada penderitaan, tidak masuk kepada salib. Jadi setiap orang pemikiran yang memikirkan bahwa Yesus tidak akan masuk dalam kayu salib, malah orang itu dikatakan Yesus sebagai iblis. Dan itu bukan pikiran Bapa. Pikiran Bapa ialah memang sudah didesain bahwa dia harus masuk menderita dan bangkit pada hari ketiga, kata firman Tuhan. Itulah rencana Bapa. Ini jelas ini. Ya. Ayat ke-23 Matius pasal ke-16. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Emang apa yang dipikirkan Allah? Ya memang penderitaan itu. Dipikirkan Allah supaya Yesus ini, anak yang tunggal itu, masuk dalam penderitaan itu dan masuk dalam kayu salib supaya ia menebus banyak dosa manusia. Itu sebabnya di Getsemani
Yesus berdoa meminta supaya boleh, jika Bapa berkenan, lalukanlah cawan ini dariku. Cawan itu artinya penderitaan. Penderitaan akan kematian itu di kayu salib. Nah, Yesus sebagai kemanusiaan berkata, lalukanlah cawan ini bagiku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yaitu kehendak Bapa. Emang apa kehendak Bapa? Iya, Yesus akan mati di kayu salib. Itu kehendak Bapa. Jadi kalau ada satu ayat firman Tuhan yang seolah-olah dan itu membatalkan firman Tuhan yang lain, sebenarnya kalau kita kutip dalam kitab Roma ada, dalam kitab Ibrani ada sekitar 10 yang menunjukkan bahwa Yesus mati di kayu salib oleh karena rancangan si Bapa. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam kitab Yohanes, kitab Kejadian, Filipi, banyak. Ya, jadi bagi saudara-saudara saya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah tertentu di daerah Sumatera, ya kita harus tetap teguh dengan doktrin kita dari dulu, ya, yaitu Yesus mati karena Tuhan rancang supaya Yesus mati di kayu salib demi penebusan dosa kita, supaya tak seorang pun yang percaya kepada Yesus yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, oleh sebab itu tetap teguh. Ya, kalau memang kita tiap tahun merayakan Paskah dan ternyata kematian Yesus itu karena dirancang iblis, ya otomatis kita berdoanya ya mau tidak mau harus bersyukur kepada iblis. Ternyata demi keselamatan kita, Yesus mati oleh karena rancangan si iblis dan kita menjadi selamat. Ya kita tidak bersyukur kepada Bapa, bersyukur kepada iblis kalau seperti itu modelnya. Ya, tapi karena Bapa yang merancang dan di dalam Yesus dieksekusi rancangan itu demi keselamatan kita, sehingga kita bersyukur kepada Yesus, bersyukur kepada Bapa yang merelakan anaknya untuk tebusan bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati ya. Amin.